viewers, selamat datang kembali di Madam Lizzy's Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat, aman, dan tentram ya. Oke viewers, kali ini aku akan membawakan readingan untuk kalian yang berzodiak Cancer. Dan ini bacaan untuk bulan Juni 2021. Oke viewers, di sini Madam Lizzy sudah melakukan shuffle terlebih dahulu. Ini sebenarnya untuk menghemat waktunya kalian juga ya. Aku di sini sudah menyediakan 4 pal. Pal pertama di sini menggambarkan untuk keuangannya kalian. Pal kedua merupakan kondisi untuk pekerjaan, study ataupun project-projectnya kalian. Pal yang ketiga di sini untuk menggambarkan kondisi asmara atau sosial hidupnya kalian, but actually it's more for you guys yang masih singles. Dan yang terakhir ini untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, regardless kalian masih pacaran ataupun sudah menikah. So let's get to the bottom of the deck ya. Oke, sebelum aku memulai, aku juga ingin menitik beratkan kepada teman-teman semuanya ya. Di sini aku sudah menarik general energy. So what it means is that di sini semua kind of energi orang-orang banyak ini yang aku kolektifkan. Jadi tentunya akan ada yang nyambung, ada juga yang tidak akan nyambung. Nah, bagi kalian yang ingin melakukan private reading dengan aku, kalian bisa reach out for me. Aku sudah menyediakan nomor kontakku di description boxnya aku. Tapi jangan lupa, sebelum aku mulai, aku ingin para viewers jangan lupa untuk subscribe ya. Oke, let's get to it. So, untuk pal kedua dan pal pertama, kebalik ya. Pal pertama dan pal kedua, bottom of the deck ya kalian ini adalah Four of Pentacles. Ya. Ada the Moon, Page of Pentacles, ada Eight of Wands. Cancer, di bulan Juni ini aku mau lihat ya keuangan kalian dan juga untuk karir kalian. Oh, kebalik. Baiklah. Definitely not good. Cancer. Untuk di pal keuangan kalian ya, di sini kalian sebenarnya lumayan cukup, bisa dibilang lumayan cukup mencukupi sebenarnya ya, karena di sini aku melihat adanya the Sun dan juga dikombinasikan dengan Ten of Cups. Tapi entah gimana kalian di sini juga ada yang Two of Swords, Two of Wands, Five of Wands, di mana di sini sebenarnya ada dari kalian yang mungkin keuangannya masih dalam kondisi yang lebih memprihatinkan ya di sini ya. Tapi secara overall di sini sebenarnya it seems kalian memang lagi dalam kondisi mencoba untuk survival, untuk mencari sebuah usaha baru. Di sini juga bisa karena untuk keuangan sama karir sendiri di sini amat sangat berkesinambungan ya satu sama lain. What I see di sini emang sebenarnya kalian mungkin ya ada yang sedang berencana, masih perencanaan di sini ya, masih berencana untuk pindah pekerjaan, baik itu dari segi dari segi divisi maupun dari profesi. Di sini ada nih yang akan merasa ingin pindah, tapi kalian masih dalam status on hold ya, karena kalian masih memikirkan banyak hal, banyak points di sini yang sebenarnya kalian masih ragu. Antara kalian itu takut kalau misalkan kalian meninggalkan pekerjaan yang sekarang, kalian tidak bisa mendapatkan kepuasan. Dan kepuasan ini tuh lebih ke arah material sih sebenarnya ya. Karena kalian ini
Typical Cancer, kalian ini lumayan cukup idealis kalau yang aku lihat ya. Di sini kalian takut sekali akan ada kekecewaan jika semisalkan kalian pindah pekerjaan atau mengambil sebuah pekerjaan baru. Di sini kalian sering sekali menimbang-nimbang ya di sini ya. Itu ada Ketua Pentacles dan ada Hangman, which means sebenarnya kalian ini udah merasa stagnant dengan merasa stuck dengan kondisi kerjaan kalian yang sekarang. Kalian sebenarnya cukup idealis, makanya kenapa adanya King of Wands di sini. Kalian itu sedang mencari sebuah aspirasi baru, sebuah inspirasi baru yang dimana itu dapat memberikan sebuah development tersendiri. Kayak you wanted to make an improvement for yourself, but somehow kalian masih ragu untuk menjalankan itu karena there are a lot of aspects di sini yang kalian itu masih menimbang-nimbang gitu. Aku lihat ada Three of Swords di sini, The Hangman di sini, dan ada Six of Swords yang kebalik. It's a combination. Sebenarnya sebuah kombinasi di mana sebenarnya kalian ini benar-benar merasa ya udah stuck gitu loh, mau diapain lagi. Tapi di satu sisi kalian tuh sebenarnya udah terpanggil gitu loh untuk melakukan perubahan, untuk berpindah sebenarnya di sini. Tapi kalian masih ragu. Kalian masih ragu karena takut nanti ujung-ujungnya itu tidak akan sesuai dengan ekspektasi kalian. So, kalau boleh saya sarankan ya di sini ya, there are things that yang sometimes kita itu harus bisa fleksibel karena kondisi. Jadi jangan semuanya itu harus mengikuti idealisme. Otherwise, kalau misalkan kalian terus-menerus mengikuti idealismenya kalian tidak akan bisa you cannot develop. Kalian tidak akan ada progresnya di sini kalau yang saya lihat ya. Kalian banyak sekali keraguan di sini. Tapi kalau dibilang saya mau, ada kemauannya, cuma dikala kalian baru mau mulai nih, ada aja nanti yang membuat kalian tuh kayak tar dulu deh. Gimana ya kalau misalkan tak kayak begini. Too much thinking sebenarnya sih kalau menurut aku. Terlalu overthinking aja di sini. Karena kalian di sini overthinking gitu ya, nanti di bulan Juni ini, sorry to say gitu ya, kalian akan mendapatkan suatu kondisi di mana kalian akan menyesal dengan keputusan kalian itu. Sorry agak ada intermezzo dikit ya, anak gue bawel. Ya, aku melihatnya kalian sebenarnya ingin sekali mencapai suatu keinginan terbesar kalian di sini. Yang saya lihat ya, tapi kalian tuh masih ada keraguan nih. Yang aku lihat ada Five of Wands, ada Two of Swords, Six of Swords kebalik ini ya. Ini semuanya merupakan belenggu dari dalam diri kalian gitu ya. Five of Wands itu kan menandakan sebuah kayak perang batin di sini. Padahal kalian sebenarnya udah banyak sekali nih perencanaan untuk untuk membuat kondisi dan kestabilan materi kalian itu untuk menjadi lebih baik gitu di sini. But somehow kalian itu masih merasa berada di comfort zone, tapi sebenarnya di sini zone. Gitu. Bottom of the deck-nya kalian aja ini Four of Pentacles ya, and then di bawahnya ada the Moon, keraguan. Four of Pentacles ini lebih kayak kalian itu terlalu memegang erat dengan idealismenya kalian. Terlalu di sini juga kalau saya lihat mungkin ya there are few of you yang mungkin gini, I'm not going to share for anyone else what I have, and that is not good. Karena kenapa? Justru kalau semisalkan kamu ini terlalu picky dan terlalu overprotective dengan apa yang kamu mau, terutama secara material ya, ini nanti rezeki kalian seret loh. Aku kasih tahu aja dari sekarang. Jadi jangan terlalu terpaku dengan materialism kamu. Oke, boleh kita aware, boleh kita berhati-hati dalam pengeluarannya kita, boleh kita berhati-hati dalam menggunakan keuangan, tapi bukan berarti kalian tuh terlalu, bisa dibilang di sini tuh
terlalu pelit ya, justru malah mengarah ke sana. Jangan seperti itu. Rezekinya kalian seret ini nanti. Ada the moon, Nine of Cups. Nine of Cups is more to like I am comfortable with where I am right now. Tapi sebenarnya kalian ini sedang mencari inspiration baru, sedang mencari peluang baru gitu loh. Karena semangatnya kalian di sini tuh udah ready gitu. Udah amat sangat ready di sini. Peluangnya tuh sebenarnya banyak dan opportunities untuk kalian untuk memulai that new work, that new project gitu ya, untuk mendapatkan kestabilan sebenarnya sudah ada. Cuman hanya saja nih kalau saya lihat Juni ini kalian belum bisa bergerak sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, karena kalian masih merasa terlalu comfortable dengan kondisi kalian sendiri ya. Akhirnya kalian menjadi stuck sendiri sama keputusannya kalian itu ya. Kalau yang saya rasain seperti itu. Padahal kamu udah punya ini loh, udah punya ibarat kata apa ya, if it's a vessel, kalian itu sudah punya bahan bakarnya gitu loh. Seandainya kalian itu sebuah mobil ya, kalian udah punya bahan bakarnya, tapi hanya saja kalian nggak mau starter. Ya mau gimana lu mau gerak kalau lu aja lu nggak mau start. Seperti itu. Oke, sekarang kita move on ya untuk kepal nomor 3. Bacaan kartu kalian yang single. Apa gue harus begitu ya kata gue? Maaf. Anyways, for you guys yang pada single, ada Four of Pentacles, ulala, ada Six of Wands tapi kebalik, The Fool kebalik, oke. Ace of Cups biasa, Eight of Cups non reverse dah di sini. Di sini kombinasi ya energi yang aku dapetin ya. Ada dari kalian yang belum selesai healing, ada yang dari kalian yang sebenarnya mau move on tapi enggan. Ada juga dari kalian yang kemungkinan besar baru aja putus dari pasangan kalian ya, karena adanya Eight of Cups di sini. Ada Six of Wands kebalik. My goodness, what happened to you guys? I can see that sebenarnya untuk para singles di luar sana, ini untuk yang Cancer ya. Cancer, kalau boleh saya sarankan, ini yang saya dapatkan ya, energi dari kalian Cancer. Ini kebanyakannya masih pada patah hati kalau yang saya lihat. Kalian masih takut banget untuk memulai kembali, padahal sebenarnya dengan adanya kartu Ace of Cups di sini, kalian tuh sudah memulai, udah mau mulai develop your inner love gitu ya. Kalau bisa dibilang sebenarnya, aduh, gue pengen lagi tapi gue takut gitu. Karena di sini kalau yang saya lihat banyak sekali dari kalian banyak yang mengalami kekecewaan yang begitu dalamnya. Mungkin di sini ada yang banyak kehilangan ya. Kehilangan di sini lebih ke arah materi. Ada yang kehilangan banyak materi di sini, ada yang kehilangan banyak waktu dan energi juga di sini karena kalian terlalu banyak sacrifice. Terlalu banyak, kalau saya lihat di sini terlalu sering you tend to sacrifice yourself for someone yang udah tahu itu toxic, toh lu masih jalanin aja. Ya berarti di sini nggak bisa disalahin juga karena memang you want it, gitu ya. Aku hari ini energinya lagi agak sedikit random memang, but I'm kind of like comfortable with right now, gitu. Karena memang di sini benar-benar aku ngebaca semuanya. Ada beberapa dari kalian yang kebalik, tapi di sini kalau untuk kalian yang para singles di sini, kalau saran aku jangan cari dulu ya. Jangan cari dulu
di bulan Juni ini karena kalian belum settle nih dengan dalam diri kalian. Kalian belum settle dengan masa lalu kalian juga gitu. Keinginan ada, bahkan kalian tuh mungkin di sini ada hanya segelintir sih dari kalian Cancer yang masih dalam proses on healing, yang lainnya masih di situ aja. I don't understand. Aku benar-benar nggak paham kenapa kalian kok belum mau memutuskan untuk pelan-pelan melakukan healing ini. Karena sebenarnya ya kalian kalau misalkan mau memulai kembali, it's good for you guys to have that kind of space for yourself gitu ya, for the time being. Paling bagus kalau misalkan kalian mau benar-benar self healing tuh kurang lebih 3-6 bulan ya kalau aku lihat di sini sih. Meskipun ada beberapa dari kalian memang sudah berniat untuk memulai kembali, tapi sorry to say it's not gonna go good anyways. Karena gini loh, kalian itu baru selesai dari relationship yang dulu. Kasih jeda lah ya untuk hati kalian dan juga untuk dalam raganya diri kalian itu untuk benar-benar ngebersihin diri dari toksifikasi si X tuh. Karena kalau misalkan kalian merasa I'm lonely, I need someone to be in my surroundings gitu ya, lebih baik kamu fokus aja untuk lebih memfokuskan untuk diri kamu sendiri gitu. Kalau kata tenarnya itu self love, lebih baik seperti itu. Di bulan Juni ini untuk kalian yang para jombloers, sorry to say belum ada yang datang. Karena di sini kalian belum self healing itu belum selesai gitu. Bahkan masih ada yang suka ngeghosting ex-nya, masih ada yang suka nge-stalking juga di sini. So no, it's not a good time kalau kalian mau cari orang baru ya. Sorry to say, I'm just being straightforward gitu. Karena di sini kalau memang di bulan Juni memang bukan waktunya kalian dan memang belum waktunya kalian untuk mendapatkan orang baru, it's better that you keep that in mind. Karena self love, self healing dan juga memberikan diri kalian a further space gitu ya, that is good. Karena kalian juga harus develop kan, diri kalian tuh harus benar-benar develop. Di sini kalau aku lihat banyak sekali dari kalian yang udah memiliki, maksudnya sudah pernah dalam relationship yang begitu lamanya. Aku membicarakan ini in years ya, rukun beberapa tahun nih yang kalian sudah menjalankan dengan para mantan kamu dan ternyata toxic juga gitu. So di bulan Juni ini kalian fokuslah untuk self healing dulu. Oke, Cancerians, kita moving on to the last pau untuk kalian yang berpasangan. Aku kenapa ya hari ini kayak gini? Mohon maaf. Ulala. Let's see. The Lovers, baiklah. Ace of Wands, okay, 10 of Wands, Star, 7 of Wands. Mati nggak tuh? Di sini ada yang beberapa dari kalian, ada yang baru saja memulai hubungan baru, ada yang baru saja menikah. Yes, tapi di bulan Juni ini ingat ya, yang namanya suatu permulaan itu sudah pastinya akan ada suatu, kalau gue bilangnya apa ya, ibarat kata pastinya akan ada suatu ujian. Ini aku ngomonginnya general ya, jadi regardless kalian ini sudah married atau tidak, I apply to every of those levels gitu. Congratulations buat kalian yang baru saja menikah, dan selamat juga buat kalian yang baru saja jadian. Happy for you guys, really. Tapi di bulan Juni ini ingat ya, ini tuh ibarat kata this is a real deal di bulan Juni ini, karena kalian akan banyak diuji. I'm just having a deja vu. Oke. Gue baru ngalamin deja vu. Oke. Alright.
santai. Ya, di bulan Juni kalian hati-hati ya di sini. Akan banyak sekali hal-hal yang akan membuat kamu sama pasangan kamu agak sedikit nggak terlalu harmonis. Di sini sih kondisinya kenapa bisa seperti itu karena when you actually step forward with someone untuk for several time gitu ya, kadang kita baru kelihatan bahwa oh ternyata prinsipnya kayak gini, oh ternyata dia keinginannya seperti ini. So itu yang terkadang suka kontrak ya satu sama lain. Tapi sebenarnya di sini sih cuma dibilang it's just a new beginning for a new phase. Karena memang terkadang kalau orang baru aja in relationship ada aja pasti yang namanya kendalanya, ada aja nanti yang akan menguji kalian berdua. Ini sih lebih kayak untuk ketahanan loyalitasnya ya, ini kalau yang aku lihat nih. Oke, sebentar ya, aku coba untuk ini dulu. Hopes and dreams udah pasti ya, dari kalian ini sudah pasti memiliki banyak keinginan sekali di sini. Kalian sudah berharap bahwa this is gonna be it, this is gonna be the one. Ini untuk kalian yang lagi pacaran nih. Dan bagi yang kalian yang baru saja menikah, kalian berharap sekali dengan pernikahan ini kalian bisa sama-sama menjalankan suatu momentum dalam kehidupan kalian itu ya, sama-sama ya, untuk kalian memiliki pengharapan baru di sini, which I can see ya, memang tidak ada yang mudah ya dalam setiap relationship, itu pasti ada aja gonjang-ganjingnya di sini. Tapi kalian berdua untungnya bertahan. It takes two to tango, babies. So aku hanya bisa memberikan saran ya di sini. Seberat-beratnya problema, permasalahan dalam relationship kalian itu tidak mungkin tidak bisa kalian lewati kalau kalian tidak saling kooperatif, kalau kalian tidak saling komunikatif. Paham nggak maksud saya di sini? Takes two to tango, it means lo berdua harus bisa kerjasama. Jadi yang tadinya serasanya itu lo pukul sendiri akan merasa lebih lighter, lebih ringan dipikulnya. Jadi di sini nggak cuma lo doang yang ngejalanin itu, lo harus bisa convince gitu ya partner lo untuk sama-sama ini kita harus ngelewatin ini bareng. Dan justru kalau misalkan dalam suatu hubungan ya, ada persoalan sedikit, mau itu kecil, mau itu besar, kalian bisa tahu loh partner kalian itu seperti apa aslinya. Karena yang namanya orang, kalau dalam kondisi dipertemukan dengan sebuah permasalahan, itu kita bisa tahu caranya dia untuk mencari solusi seperti apa, caranya dia untuk menyikapinya. Nah itu yang paling penting, biar kalian tahu gitu loh bahwa ini untuk bagi kalian yang belum nikah ya, which is good karena artinya kalian bisa mengetahui lebih dalam lagi pasangan kalian itu seperti apa. Tapi untuk kalian yang baru saja menikah ataupun yang sudah menikah tapi yang sekarang ini sedang mengalami ujian besar, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena yang namanya doa itu tidak akan pernah bisa dikalahkan dengan apapun. Oke. Ini situasi untuk kalian yang sedang berhubungan ya. Intinya adalah kalau kalian sedang mengalami permasalahan, kalau bisa dibicarain berdua.
Memang ini masalahnya agak berat ya bagi kalian yang sedang dalam in relationship. Tapi I do believe that kalian itu high intuitive sih. Rata-rata kalian Cancerian ini tuh intuitif sekali. Jadi kalian tuh tahu persis celah di mana kalian tuh bisa langsung kayak convincing ke partner kalian bahwa you know what, we have to do this together, otherwise it's not gonna work out. Seperti itu sih the situation di sini. Makanya di bulan Juni ini masih tetap bertahan. Kalian yang masih in relationship ya, tetap bertahan. Hanya saja memang kalian berdua itu nggak bisa sendiri, jadi satu sama lain harus saling backup. Kalau enggak ya begini-begini aja terus. Oke, aku mau lihat ya untuk oracle cards-nya kalian untuk Cancer. Cancer June 2021 and message. Sorry. Cancer June 2021 message. Ada siapa ya? Speak your mind. Paham nggak speak your mind itu apa? Speak your mind ini artinya berkomunikasilah. Kalian itu harus bisa share, gitu ya. Sudah saatnya kalian untuk komunikatif gitu loh. Baik itu kepada diri kalian sendiri maupun dengan orang-orang terdekat kalian. Ini sebenarnya ada resonansinya juga nih sama untuk urusan pekerjaan dan juga keuangannya kalian dan juga untuk urusan sosial hidupnya kalian ya di sini. Kalian itu tendensinya tuh terlalu introvert kalau yang saya lihat ya. Speak your mind. You know, kalian ini di dunia ini tuh kalian tidak sendiri. Kalian masih punya keluarga, kalian masih punya teman, saudara, apapun itu gitu ya. Kalian harus bisa balance gitu ya dengan diri harus bisa balance dengan diri kalian sendiri. Kalian tuh terlalu tertutup kalau yang aku lihat di sini. Jangan sekali-sekalinya ya kalau kalian tuh punya ini kalau yang aku lihat tuh apa yang kalian rasakan itu kalian tidak pernah mau orang lain tahu, yang akhirnya itu membuat diri kalian jadi ribet sendiri. It consume you gitu. Itu benar-benar membuat diri kalian tuh jadi terbelenggu dengan masalah sendiri yang akhirnya kalian jadi bingung mau ke arah mana gitu. Padahal sebenarnya kalau semisalkan kalian bisa mengungkapkan ini kepada orang yang kalian percaya untuk sebuah solusi, mungkin bisa saja nanti akan ada solusinya gitu. Jadi jangan segala sesuatu itu kalian pendam sendiri. Nanti kalian akan sulit sendiri di sini. That's why it explains everything in your decks di sini. Sorry, in your paths. See? Listening to wisdom. Kalian itu intuitif loh. Cancerians mostly you guys are very intuitive sebenarnya, tapi sayangnya kalian itu terlalu introvert. Akhirnya jadinya ya begitu. Kalian sebenarnya di dalam itu sudah depres tapi tidak mau orang lain untuk tahu kekurangan kalian, which is not good. You guys are not living alone in this world, no? My advice ya, kalau misalkan kalian sudah merasa udah tidak bisa lagi kalian pendam sendiri, carilah orang yang memang benar-benar kalian percaya. Share, terbuka, cari solusi. Apa nih yang terbaik itu apa? Dan ingat, kalian ini pun Cancer ya,
intuisinya itu tinggi sekali loh di sini. Let's see ya. Juni. Aku akan buka Oracle Healing Card kalian ya. It's just an extra message aja untuk kalian. Tadi keluar, sekarang dia malu masuk, mendem, ya ampun. Hole in the soul. Agak ngeri ya. Tapi ini sebenarnya kayak sebuah trauma terdalam di dalam jiwa kalian. No wonder sih sebenarnya. Baru diomongin. Ada inner child juga. Overall ini sih sebenarnya sih lebih menggambarkan ke traumatisnya masa lalu kalian ya. Kalian sempat trauma di sini dan juga mungkin masa lalunya kalian juga lumayan cukup bisa dibilang banyak keresahan jiwa, banyak. There's so many pain inside your heart gitu. Dan akhirnya sekarang it affects your soul. Aku menyarankan untuk kalian yang kemungkinan yang sekarang ini lagi menonton aku dan merasakan memang kalian butuh sebuah pertolongan untuk self healing itu, kalian bisa ketemu aku. Nanti kita akan coba cari waktunya deh ya, kapan. Ini akan aku lakukan secara bertahap. Untuk bagi kalian yang mungkin sudah merasa oke, aku kayaknya udah saatnya untuk terbuka, dan aku akan welcome sekali untuk itu. Kalian bisa reach aku ya nanti di nomor kontak yang ada di description boxnya aku. Benar-benar kalian harus self healingnya benar-benar harus kencang ini, kalau enggak I don't know. Sayang soalnya di sini banyak banget dari kalian yang sorry, gue jadi ngerasa kebawa sama vibe-nya kalian nih. Seriously, you guys really need to self heal secepat mungkin. Otherwise ini akan efek semuanya. Karena gini, kalau kita memiliki vibrasi yang penuh dengan kepedihan, yang penuh dengan rasa kesedihan ya, itu yang namanya rezeki, baik itu mau rezeki secara materi maupun secara kesehatan ya, itu tidak akan mau yang namanya masuk ke dalam diri kita. Apalagi bagi kalian yang mungkin di luar sana Cancer, yang mungkin sekarang ini masih mencari jati dirinya, bahkan yang sekarang mungkin lagi kepengen banget nyari soulmate-nya, itu jauh ya, karena kalian belum kalian ini tuh benar-benar belum komplit self healingnya gitu di sini. I wish you all luck ya Cancer untuk bulan Juni ini. Jika aku ada salah menafsirkan, mohon maaf, karena memang di sini energi yang saya dapatkan merupakan energi kolektif. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan kalian merasa kalian ingin kalian berencana untuk melakukan private reading, silakan. Nomor kontak saya sudah ada di description box juga. Dan anyways, thank you so much untuk kalian Cancerians. Jangan lupa ya untuk di like, subscribe, comment, dan hit the button channel
Jadi biar kalian bisa mendapatkan video updates dari saya. Mohon maaf sebelumnya jika ini kalian merasa tidak resonance, tapi ini kebanyakan memang merupakan energi dari Cancer yang secara general. Well, anyways, thank you guys for your time. Nanti kita akan ketemu lagi di bulan depan. Bye.